Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutala Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh berkah. Oke, di video kali ini aku ingin membahas soal percintaan lebih dalam. Jadi di sini sudah ada 3 pilihan pile kartu ya. Ini ada pile pertama, kedua, dan ketiga. Dan kalian bisa pilihkan antara 1 sampai maksimal 3 orang di file yang berbeda. Jadi misalnya kalian pilihkan di file yang pertama ini untuk si A, file yang kedua untuk si B, ataupun file yang ketiga untuk si C. Jadi bebas orangnya mau kalian letakkan di kartu yang mana. Pembacaan di video ini bersifat secara general energinya, jadi bisa resonate ataupun enggak, bisa match ataupun enggak dengan energi kalian. Tapi yang jelas adalah ada pesan positif yang bisa kalian ambil ketika memang kalian menemukan video ini dan kalian memang menonton video ini. Ataupun ada pesan yang kurang bagus, tapi kalian bisa ambil juga sebagai pelajaran ke depannya agar kalian bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di percintaan ini. Oke, sudah kalian pilihkan orang yang memang kalian ingin tanyakan di file yang mana? Oke, kita akan lanjut di file yang pertama dulu. Kita akan bahas di file pertama seperti apa kartu-kartu untuk kalian. Oke, untuk kalian yang pilihkan dia di file pertama ini kartu-kartu untuk dia dan kamu. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu tentang gimana sih kabar dia saat ini. Apakah dia lagi baik-baik aja atau enggak? Nah, di sini tanda bahwa dia sebetulnya lagi nggak baik-baik aja ataupun keadaan dia itu lagi banyak sedihnya sebetulnya. Tapi di sini memang dia tuh lebih fokus kepada pendidikan dia, karir ataupun keuangan dia. Atau dia fokus pada apapun yang dia memang ingin lakukan saat ini. Tapi memang orang ini tuh lebih ke arah explore, lebih ke arah memperluas atau meningkatkan diri dia sendiri. Misalnya lebih lebih memungkinkan itu dia lebih fokus ke arah karir sebetulnya di sini. Dan dia memang saat ini di keadaan capek, dia di keadaan butuh orang untuk menemani dia untuk cerita. Dia sangat-sangat ngerasa tertekan. Tertekan itu banyak hal ya, bisa dari keluarganya ataupun dari diri dia sendiri. Tapi di sini yang jelas dia sangat sibuk dan dia sangat benar-benar ngerasa bingung dengan keadaan dia sendiri, berasa monoton, berasa jenuh, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mungkin ketika memang dia lagi fokus di pendidikan ataupun di karir ataupun di manapun itu, dia tetap merasa bahwa itu hal yang membuat dia merasa nggak bebas. Sebetulnya ketika bersama dengan kamu, dia tuh merasa bahwa kamu itu adalah orang yang bisa membuat dia tuh merasa berjiwa bebas, merasa kayak dia berhasil untuk mengeluarkan unek-uneknya bersama kamu, dia berhasil untuk menjadi diri dia sendiri. Sedangkan di keadaan seperti ini, dia merasa bahwa hidup dia tanpa kamu atau hidup dia ketika emang komunikasi kalian itu nggak bagus, dia merasa bahwa dia sendirian, dia merasa apa-apa semuanya menekan dia, apa-apa semuanya nggak ada yang puas dengan hasil yang dia lakukan. Sedangkan dia tahu bahwa kamu itu adalah orang yang memang menghargai apapun hasil yang memang dia dapatkan. Keadaan dia jadinya lebih ke arah sedih, ke arah galau, ke arah tertekan, tapi merasa stuck dan tidak bisa melakukan apapun. Jadi meskipun kamu melihat dia, mungkin dia posting apapun di internet, di Instagram, kamu melihat bahwa dia itu sekarang lagi happy-happy atau semacamnya, di internet ataupun di Instagram ataupun di medsos manapun yang dia posting, itu hanya untuk menunjukkan sisi bahwa dia itu berpura-pura bahagia. Sebetulnya banyak hal yang dia tutupi dari netizen, dari orang luar itu bahwa diri dia itu lagi sedih. Tapi dia tuh nggak pernah mau memperlihatkan keadaan aslinya di depan banyak orang. Jadi ke orang-orang tertentu dan salah satunya itu sebetulnya ke kamu. Lalu apakah saat ini dia memikirkan kamu? Sepertinya di dua kartu ini kadang-kadang ada memikirkan kamu, tapi lebih banyaknya dia tuh nggak ada mikirin kamu atau mikirin siapapun.
Karena dia merasa bahwa kehidupan dia itu stuck, kehidupan dia itu hanya fokus pada diri dia sendiri. Jadi di sini dia kayaknya nggak terlalu mikirin kamu banget, meskipun misalnya kadang-kadang kayak 2 minggu sekali, 3 minggu sekali tuh mungkin ada muncul pikiran soal kamu, tapi dia nggak ada action, dia nggak ada keinginan untuk menghubungi kamu. Seperti pembacaan ini lebih ke arah untuk mantan ya, ketimbang untuk pasangan kamu sendiri. Ataupun bisa sih ketika memang kamu memilihkan dia ini adalah pasangan kamu atau orang yang sedang menjalin hubungan dengan kamu. Di sini bisa jadi bisa kita tafsirkan bahwa dia itu mungkin sibuk sendiri, dia kurang waktu buat kamu, dan sampai sekarang pun dia itu lebih ke arah egois, mikirin diri dia sendiri tanpa dia benar-benar memikirkan gimana sih perasaan kamu ketika kamu itu menjalin hubungan dengan dia. Karena dia ngerasa bahwa di hubungan ini, dia merasa bahwa kamu itu hanya partner, kamu tuh hanya orang yang memang menemani dia gitu, kasarannya seperti itu. Tapi memang ketika emang kamu membacakan ini untuk pasangan, dia itu ada rasa sayang, cuman dia memang lebih memfokuskan pikiran kepada diri dia sendiri, kepada keuntungan dia sendiri, kepada kehidupan dia sendiri. Lalu ketika kamu bertanya bagaimana sih perasaan dia sesungguhnya kepada kamu, dia itu punya perasaan, tapi dia tuh nggak full mencintai kamu. Jadi gini, kita bisa tafsirkan di sini. Ini multi tafsir ya sebetulnya. Bisa jadi mungkin ini opsi yang pertama adalah ketika kita baca dia adalah pasangan kamu ya, yang kamu maksud di pembacaan ini. Ada dua makna. Yang pertama, dia mungkin ada orang lain di kerjaan dia yang dekat dengan dia dan membuat dia itu teralihkan dari pikiran dia soal kamu. Misalnya dia punya rasa sayang kepada kamu, tapi dia tuh nggak benar-benar cinta di sini. Perasaan dia tuh terbagi-bagi, ada yang ngerasa nyaman ke orang lain, tapi sepertinya orang lain ini di area kerjaan dia atau berhubungan dengan kerjaan ataupun keuangan biasanya. Tapi ini hanya sebuah asumsi atau pembacaan ya. Apalagi pembacaannya secara umum ataupun general. Jadi kamu di sini bisa untuk lebih cross check dengan cara bukan menuduh, tapi kamu lebih ke arah mengajak komunikasi lebih atau menyediakan waktu lebih untuk kalian bersama. Cuman sayangnya dia ini sepertinya kurang waktu buat kamu. Jadi di sini gimana caranya untuk kamu itu bisa untuk lebih mengajak dia dengan tanpa emosi agar dia itu bisa untuk lebih nyaman, lebih mau cerita tentang keadaan dia ataupun apa yang dia pusingkan saat ini. Tapi memang sepertinya dia lagi pusing di kerjaan, keuangan, karena sepertinya memang berhubungan dengan hal itu. Lalu opsional yang kedua, ketika memang kamu sudah menemukan dia nggak ada orang lain, opsional kedua adalah dia kurang bisa membagi diri dia atau perasaan dia ataupun pikiran dia dengan kamu dan dengan kerjaannya. Jadi di sini dua opsi ini adalah ya yang tadi. Yang pertama itu antara kamu versus dengan orang lain, jadi dia ada orang lain selain kamu, ataupun kamu versus kerjaan dia. Jadi di sini kamu itu kurang waktu gara-gara dia lebih memprioritaskan kerjaan dan keuangan dia. Antara dua itu aja di sini sebenarnya. Tapi kalau misalnya soal perasaan, memang ada rasa sayang kepada kamu. Cuman untuk rasa cinta sepertinya ini kurang. Kamu harus lebih banyak waktu, harus lebih banyak komunikasi ketika memang dia itu saat ini adalah pasangan kamu dan ketika memang dari kalian berdua itu ingin mempertahankan hubungan ini. Karena takutnya ketika memang tidak ada komunikasi yang intens, kamu yang bakalan capek di hubungan ini. Lalu untuk ketika memang kamu membacakan soal mantan ya, ini dia di sini adalah mantan kamu. Bagaimanakah perasaan dia sesungguhnya? Dia punya perasaan, masih punya perasaan sama kamu, tapi sepertinya dia memang sudah ada orang lain yang mungkin dekat sama dia. Tapi sepertinya dia nggak terlalu cinta sama orang itu. Jadi di sini perasaan dia masih terbagi-bagi dan belum benar-benar melupakan kamu ataupun belum benar-benar mencintai yang baru ini. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang pertama ini. Pertama ini kita akan lanjut di file yang kedua. Kita lanjut ke yang bagian kedua atau file kedua. Di sini kartu-kartu untuk kalian di file yang kedua, kartu dia dan kamu ya di sini.
Oke, di sini untuk pertanyaan tentang gimana kabar dia atau keadaan dia saat ini ya. Di sini keadaan dia sepertinya nggak terlalu ada perubahan dan dia sepertinya tetap stuck ataupun di keadaan dia yang seperti ini. Mungkin dulu kamu pernah bilang ke dia ketika memang kalian lagi deket ataupun kalian lagi akrab-akrabnya dulu, kamu bilang ke dia kayak kamu harus ada perubahan atau apapun yang kamu sarankan untuk dia tuh menjadi lebih baik, misalnya kayak gitu. Tapi sepertinya di keadaan seperti ini sekarang ini, keadaan dia tuh tetap stagnan dan gak ada perubahan sama sekali. Bahkan mungkin ketika emang kamu mau membantu dia atau mencoba untuk mendorong dia lebih baik, itu nggak ada perubahan sama sekali. Karena memang dari diri dia sendiri, seperti di kartu ini, dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan tuh nggak akan pernah berhasil ataupun gagal. Karena di kartu ini dia merasa keluarganya pun nggak ada yang support dia. Dia merasa bahwa semangat dalam diri dia pun nggak ada. Jadi di sini memang orang ini benar-benar di keadaan yang sama aja. Dibilang sedih dengan keadaan dia, apalagi dia merasa bahwa di umur sekarang kok aku kayak gini-gini terus ya, di umur sekarang kok aku nggak seperti orang-orang yang lainnya. Dan dia merasa bahwa nggak ada yang harus dia cari di hidup dia saat ini. Mungkin dia udah berusaha maksimal untuk membuat diri dia itu menjadi lebih baik atau semacamnya, berubah dari sikapnya yang mungkin negatif ke positif. Tapi dia ngerasa bahwa hal itu percuma dan sampai sekarang memang dia merasa juga bahwa dia masih seburuk itu. Menurut pikiran dia, buruk itu macam-macam ya. Buruk itu bisa sifat sikap ataupun bisa tentang semangat yang gak pernah ada dalam diri dia. Ketika memang ini mantan kamu, biasanya ketika kamu tinggal, kehidupan dia itu makin drop atau down. Tapi ketika memang ini kamu bacakan untuk pasangan kamu, kehidupan dia sepertinya tetap stuck. Meskipun kamu menyuruh dia untuk berubah, tapi ketika keinginan berubah dalam diri dia itu nggak ada, jadi sepertinya nggak ada jalan juga di sini. Lalu kita lanjut ke apakah dia masih memikirkan kamu. Di kartu ini dia sangat-sangat masih memikirkan kamu, sangat-sangat ingin bahwa kamu itu juga memikirkan dia. Masih pingin kalau misalnya kamu itu bisa peduli sama dia. Ketika memang kamu membacakan ini untuk mantan kamu, dia merasa menyesal, dia merasa sedih, dia merasa bahwa ketika memang kalian putus, kenapa kamu kok bener-bener meninggalkan dia? Bahkan dia merasa bahwa kamu itu adalah orang yang memang satu-satunya orang yang peduli dengan kehidupan dia, orang yang menerima dia itu apa adanya, semua kekurangan dia itu kamu mau terima. Bisa dibilang juga dia itu merasa kalau misalnya kamu itu lebih baik daripada keluarga dia sendiri. Keluarga dia, kalau misalnya kita baca dari keseluruhan kartu, sepertinya kurang untuk memberikan perhatian atau afeksi kepada dia. Ujung-ujungnya mungkin keluarganya pun kayak memanfaatkan dia. Bukan memanfaatkan yang seperti apa, tapi lebih ke arah menuntut. Jadi kayak kedekatan dia dengan keluarga dia tuh sepertinya kurang ada di sini. Sehingga dia di sini merindukan kamu, dia pingin kalau misalnya kamu itu masih nyariin dia atau dia pingin ketika memang dia itu mencari kamu, kamu tuh respon balik ke dia atau kamu kayak mau welcome lagi dengan dia. Ketika memang sekarang kamu membacakan untuk mantan kamu dan kamu melihat bahwa dia itu nggak ada pergerakan atau nggak ada menghubungi kamu kembali, biasanya itu karena dia insecure dengan diri dia sendiri, insecure dengan kekurangan dia sendiri. Tapi ketika di pembacaan ini kamu merasa bahwa dia masih terus mencari kamu, ya berarti emang dia pingin respon kamu. Dia pingin bahwa kamu itu bisa melihat dia kembali dan memberikan kepercayaan kepada dia bahwa dia itu akan berubah. Tapi sayangnya lagi-lagi di sini sepertinya untuk perubahan itu agak sulit. Jadi di sini kamu harus lebih hati-hati untuk memilih untuk kembali ataupun enggak, tapi semua itu kembali lagi kepada kamu untuk mau memberikan kesempatan atau enggak. Cuman seperti di sini, sepertinya kamu nggak perlu untuk memberikan kesempatan yang berkali-kali yang sudah kamu pernah berikan juga.
Dan kalau misalnya kamu membacakan kartu ini untuk pasangan kamu ya, iya, jadi perubahan di sini memang kurang juga sebetulnya. Tapi ketika memang kamu melihat dia itu masih mau untuk memperjuangkan dan mau berupaya untuk hubungan kalian, mungkin nggak apa-apa kamu kasih kesempatan waktu buat dia, target waktu. Karena memang harus semuanya itu diplanningkan, atau semuanya itu harus ada waktunya. Kayak kamu dan dia tuh mau untuk kedepannya seperti apa. Karena ketika di sebuah hubungan cuman berpatok pada jalanin aja dulu tuh nggak tahu sampai kapan dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi di sini kalian harus punya target, punya planning, punya goals bareng-bareng tuh mau ngapain. Tapi ketika memang kamu sudah memberikan batas waktu misalnya 3 bulan atau maksimal 6 bulan, ini contoh waktu ya. Ketika memang kalian sudah memberikan tapi kalian melihat bahwa dia masih tetap sama aja, dari sifat sikap, dari kemalasan, dari semangat yang kurang atau semacamnya, ya mungkin kalian bisa berikan kesempatan, tapi kesempatan yang terakhir. Ya, semoga bisa kalian untuk lebih hati-hati, untuk lebih memberikan kesempatan atau enggak, karena kadang-kadang memang ketika kamu memberikan kesempatan berkali-kali, orang yang kalian berikan kesempatan itu belum tentu sadar. Dan di sini bagaimana perasaan dia sesungguhnya kepada kamu. Untuk kamu yang membacakan ini buat mantan kamu, sebetulnya perasaan dia itu masih ada buat kamu di sini, bahkan masih besar perasaan dia kepada kamu. Meskipun mungkin kamu melihat bahwa dia saat ini udah ada orang lain selain kamu, ataupun siapapun itu tanda bahwa dia itu sebetulnya hanya butuh pengalihan orang. Tapi untuk perasaan dia yang lebih besar itu masih ke kamu. Dan memang untuk kamu yang membacakan ini untuk mantan kamu, sepertinya kamu tidak perlu memberikan kesempatan ulang kepada dia. Karena memang hasilnya akan sama aja. Maksudnya siklus yang kalian akan jalanin, hubungan yang akan kalian jalanin itu ya sama aja, hasilnya seperti itu. Dia masih memikirkan kamu, dia masih rindu sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Tapi sepertinya dia lebih fokus dengan orang yang baru itu. Ya mungkin orang yang baru itu lebih bisa menurut sama dia, bisa lebih tidak memberontak kepada dia, bisa lebih menerima dia yang apa adanya yang seperti itu banget. Karena di sini memang dia merasa bahwa kamu itu orangnya lebih di atas dia dari segi apapun, dari segi kedewasaan atau apapun itu. Jadi di sini ketika emang bersama kamu dia merasa insecure, tapi ketika bersama dengan orang yang dijadikan pengalian ini, dia merasa dia tidak ada insecure sama sekali. Karena sorry to say, dia itu merasa bahwa orang yang bersama dia saat ini adalah orang yang di bawah dia levelnya. Untuk kamu yang membacakan ini untuk pasangan kamu, dia sayang, dia cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu. Kalau misalnya cinta itu, ya masih ada cinta tapi nggak full. Nah, di sini kamu harus hati-hati antara dia itu ada orang lain selain kamu atau ada pengalian selain kamu atau dia merasa bahwa kamu tuh ada orang lain selain dia. Ketika emang kamu di keadaan pacaran ya sama dia atau kamu berpasangan lah sama dia. Ketika memang kamu memang mau memperbaiki hubungan ini dengan melihat dia ada perubahan apa enggak, nggak apa-apa. Kamu akan memberikan kesempatan tuh nggak apa-apa. Tapi balik lagi seperti yang di kartu ini tadi, ketika memang kamu sudah memberikan kesempatan tapi hasilnya juga kayak sama aja, jadi di sini harus kamu pikirkan untuk tetap lanjutkan atau enggak, apa yang harus kamu lakukan. Jadi kamu harus berpikir di arah situ. Ini harus dihati-hati sih sebetulnya. Ketika emang dia punya perasaan sama kamu, tapi takutnya dia ada orang lain selain kamu di sini. Atau enggak, ya itu tadi, dia merasa bahwa kamu ada orang lain selain dia. Mungkin dia merasa bahwa kamu tuh nggak terlalu yang menerima dia banget. Maksudnya gini, di sini kan tadi kita baca dia tuh merasa bahwa kamu tuh menerima dia. Tapi di sini kita baca bahwa kenapa dia
berpikir kamu tuh ada orang lain selain dia, karena dia merasa bahwa meskipun kamu menerima dia, tapi siapa tahu kamu tuh kayak lebih melihat orang yang lebih dari dia. Nah, itu yang dia rasakan. Jadi so far untuk yang pilihan file kedua ini, kalian sepertinya diambang untuk memberikan keputusan ataupun memberikan suara kalian terhadap hubungan ini ketika kalian dalam sebuah hubungan ya. Tapi ketika emang kalian ini untuk mantan, ya udah sekedar kalian tahu aja, tapi sepertinya untuk kalian kembali atau memberikan kesempatan sepertinya nggak perlu lagi. Oke, sekian untuk pembacaan di file kedua, dan aku akan lanjut ke file yang terakhir atau yang ketiga. Kita akan lanjut di file yang ketiga atau yang file terakhir ini. Jadi ketika memang kamu memilihkan dia untuk di file yang terakhir ini kartu-kartu untuk kalian berdua. Di sini kalian bisa pilihkan antara mantan ataupun pasangan kalian ya. Si dia ini bisa mantan atau pasangan kalian. Oke, di sini kartu-kartunya seperti ini. Kita akan baca terlebih dahulu dari keadaan dia saat ini. Jadi ketika memang kalian membacakan ini untuk mantan kalian, keadaan dia saat ini lagi ada dalam fase penyesalan. Ketika memang kamu melihat dia saat ini sedang single, itu sebetulnya dia masih punya perasaan lebih sama kamu di sini. Dia masih merasa menyesal atas sikap dia atau sifat dia yang membuat kamu tuh merasa nggak enak. Kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa nggak bahagia dengan kelakuan dia. Mungkin kamu pernah dikecewakan sama dia dan dia memang merasakan bahwa dia itu salah di hubungan kalian yang dulu itu. Jadi rasa penyesalan itu lebih banyak di kartu ini, di dalam hati dia saat ini ketika kita baca saat ini. Ketika memang kamu menemukan dia atau melihat dia lagi ada pasangan atau sudah ada pasangan, sebetulnya hati dia itu nggak 100% buat pasangan dia. Dia sepertinya masih ada sisi pingin untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Memperbaiki itu dalam artian bisa berkomunikasi lagi dengan kamu meskipun hanya sebatas teman, ataupun dia memang mau meminta maaf dengan kamu. Dia itu merasa bersalah banget dan dia merasa bahwa kamu tuh nggak akan pernah lagi untuk bisa memaafkan dia. Ini perasaan yang sangat nggak enak dirasain sama dia, perasaan galau. Tapi memang di sisi lain dia tuh nggak akan ada action sama sekali. Nggak ada action tuh karena emang dia merasa bahwa nggak ada lagi yang bisa diperbaiki di antara kalian berdua. Tapi ini kita akan lihat lebih lanjut di kartu yang berikutnya. Lalu ketika emang kamu membacakan ini untuk pasangan kamu keadaan saat ini lagi kurang bagus hatinya ataupun pikirannya. Di sini dia memang merasa bahwa dia itu menyakiti kamu atau dia merasa bahwa kamu itu menyakiti dia. Jadi antara dua hal ini. Antara dia menyakiti kamu atau kamu menyakiti dia. Karena di sini dia merasa bahwa kok sepertinya di hubungan yang seperti ini, hubungan saat ini kalian tuh hambar. Atau kalian itu mungkin dalam sebuah hubungan yang sama tapi seperti bergerak masing-masing. Ini yang membuat dia gak ngerasain cinta yang 100% dan mungkin dia juga ngerasa bahwa kamu tuh ngerasa bosan dan jenuh dengan keadaan yang seperti ini. Oke, jadi di keadaan ini baik mantan ataupun pasangan kalian ya yang kalian tanyakan di kartu ini, perasaannya sama-sama gak enak, perasaannya sama-sama galau. Kalau misalnya mantan kalian lebih ke arah kecewa, kalau misalnya pasangan kalian lebih ke arah hambar di sini. Lalu kira-kira dari perasaan yang seperti itu ataupun keadaan hati dan pikiran dia yang seperti itu, apakah dia masih memikirkan kamu? Di sini sebetulnya dia masih memikirkan kamu, terutama untuk mantan kamu ya. Mantan kamu itu sangat masih memikirkan kamu banget. Dan di sini dia kayak masih pingin kalau misalnya bisa menjalin komunikasi dengan kamu ketika memang dia punya kesempatan ataupun keadaan yang bisa membantu dia untuk bisa kontak lagi dengan kamu, dia akan melakukan hal itu. Tapi sepertinya di sini memang tidak ada akses atau tidak ada jalan, ataupun dia merasa bahwa ketika menghubungi kamu itu akan percuma, malah akan menyakiti kamu lagi atau menyakiti diri dia sendiri. Karena di sini seperti ada perasaan yang mungkin dia juga jaga saat ini. Dan di sini untuk kamu yang membacakan soal pasangan kamu, dia adalah pasangan kamu. Dia memikirkan kamu di sini. Dia sangat memikirkan kamu, tapi ada orang lain juga yang dia pikirkan saat ini. Jadi kamu ketika emang membacakan ini untuk pasangan kamu harus lebih hati-hati.
Ini berbagai multitafsir. Hati-hati antara pasangan kamu itu ada orang lain yang dia pikirkan selain kamu, atau dia berpikir bahwa kamu ada orang lain lagi yang kamu pikirkan selain dia. Jadi antara kamu atau dia, ini bisa salah satu yang ada orang ketiga di sini. Antara orang ketiga itu dari dia, atau orang ketiga itu dari kamu, atau malah kamu yang jadi orang ketiga di sini. Tapi yang jelas di sini adalah keduanya antara mantan ataupun pasangan kamu sendiri yang kamu tanyakan ya di video ini, sama-sama memikirkan kamu dan sama-sama ada orang lain yang mereka pikirkan. Seperti apa sih perasaan dia sesungguhnya? Di sini ketika memang kamu membacakan untuk mantan kamu, dia sangat masih punya perasaan sama kamu dan sangat masih mau untuk balikan sama kamu. Tapi di sini memang lagi-lagi dia merasa bahwa ketika emang kalian kembali, pasti akan menyakiti satu sama lain, hubungan kalian itu akan toksik satu sama lain, dan dia nggak mau melalui fase patah hati yang seperti ini lagi. Dan ketika memang kamu membacakan ini untuk pasangan kalian, dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan bisa jadi dia pingin ada hubungan yang lebih lanjut, lebih serius, misalnya ke arah pernikahan di sini. Tapi mungkin mantan dia ya, entah itu mantan yang terakhir atau mantan yang beberapa sebelum kamu, itu ada satu orang mantan yang masih dia pikirkan di sini. Ini yang membuat kamu tuh mungkin merasa kayak hubungan ini pun ketika dijalankan seperti nggak 100% cinta, nggak 100% memberikan kamu tuh merasa nyaman, merasa secure di sini. Jadi so far untuk pembacaan di file yang ketiga ini, si mantan kamu yang kamu bacakan, yang kamu tanyakan ya, kamu pilihkan di file ini, dia tuh masih punya perasaan sama kamu, dia tuh masih pingin ketika memang kamu dan dia tuh bisa kontak lagi, tapi dia merasa bahwa keadaan sudah berbeda, dan kalian memang sudah punya kehidupan masing-masing yang harus diurus, dan ketika memang kalian akan kembali atau kalian balikan, pastinya akan menyakiti satu sama lain. Sedangkan untuk pasangan kalian yang kalian bacakan di kartu ini, dia punya perasaan sama kamu, tapi dia kurang merasakan bahagia. Dan dia pun merasa bahwa kamu itu kurang bahagia pastinya menjalin hubungan dengan dia. Karena dia itu masih memikirkan mantan dia, ataupun dia merasa bahwa kamu tuh masih mikirin mantan kamu. Nah, untuk kamu yang sudah berpasangan, sepertinya lebih baik kamu tuh tingkatkan komunikasi dan coba untuk lebih memperbaiki. Karena hubungan ini tuh masih sangat worth it atau masih sangat bisa untuk kalian perbaiki. Terutama untuk kalian lebih terbuka, kalian lebih jujur. Karena memang dari salah satu kalian itu sulit untuk terbuka ataupun memang sulit untuk diajak komunikasi. Ketika memang kalian bisa untuk melalui itu atau mengubah itu, pastinya hubungan kalian akan lebih baik dan kalian memang akan lebih ke jenjang yang berikutnya. Lalu untuk kamu yang mantan, sepertinya memang lebih tepat di sini kalian itu nggak usah kontak lagi, nggak usah ada hubungan lagi. Ketika memang ada hubungan, itu akan memang menyakiti satu sama lain. Bahkan mungkin dari antara kalian berdua tuh sama-sama nggak bisa move on. Dan lebih baik memang kamu lepaskan si mantan ini, meskipun mereka akan datang menghubungi kamu atau mereka mencoba untuk kontak kamu lagi secara intens, lebih baik kamu hindari. Karena itu yang akan membuat kamu tuh merasa terikat, membuat kamu tuh merasa kayak nggak nyaman, membuat kamu akhirnya nggak bisa untuk maju ke hubungan kamu yang baru. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang ketiga ini, dan sekian untuk video untuk pembacaan lebih lanjut tentang percintaan. Jadi ketika emang kalian ada saran ataupun ada kritik yang memang ingin kalian sampaikan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan aku ingin menyampaikan sedikit, ketika memang kalian ingin memfokuskan energi kalian untuk lebih besar, untuk lebih oke, untuk lebih bisa memanifestasi atau mewujudkan impian kalian, terutama di percintaan, karir, keuangan, keluarga, ataupun aspek kehidupan yang lainnya, kalian bisa tarik dengan energi kalian sendiri dan kalian mungkin bisa melakukan atau menarik itu lebih bagus, lebih cepat dengan energi alam semesta melalui energi kristal stone ini.
Misalnya untuk kalian yang bikin fokus di percintaan ya, kalian bisa menggunakan batu ini. Ini batu rose quartz tapi versi versi tower atau point. Lebih ke arah love life, self love ataupun dia lebih ke arah membuat kalian itu lebih lancar di perjodohan, tapi itu pun memang harus kalian meditasikan dan kalian bisa untuk lebih afirmasi dengan bantuan kristal ini. Atau dengan bentuk lain atau jenis lain untuk kalian yang ingin meningkatkan aura kalian misalnya. Di sini ada angel, aura, aqua, tower atau point. Dan untuk versi lainnya itu ada cluster, jenis cluster ya. Ini juga aku angel aura tapi jenis cluster. Ini juga aqua aura ya. Ini bener-bener yang lebih lebih langka, jenis yang rare. Dan di sini banyak sekali macam-macamnya. Ini jenis geode, tapi ini amethyst. Ini lebih ke arah untuk manifesting goals dan kalian bisa untuk lebih membalancekan antara energi kalian. Ini untuk mewujudkan supaya apa yang kalian inginkan itu lebih tercapai. Lalu ada versi untuk gantungan kunci. Oke, untuk kalian yang mungkin ingin memilih-milih atau lebih menentukan dengan birthstone kalian, dengan bulan kelahiran kalian, kalian bisa pilih di Shopee ataupun Tokopedia Aruna Arutala Tarot. Dan untuk kalian yang mungkin mau private reading, kalian bisa mengunjungi Instagram dan bisa klik link di bio Instagram, langsung ada WhatsApp di situ, dan kita akan berkomunikasi lewat WhatsApp. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih kalian untuk yang udah menonton sampai akhir. Dan semoga kalian sehat selalu, diberi berkah selalu, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.